Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membalas komen-komen dari teman-teman yang menanyakan dari mana dan bagaimana sistem lelang itu ya. Di sini saya akan jelaskan bagi teman-teman. Hari ini hari Selasa 16 Juni 2025. Seperti ini ya teman-teman. Dari mana dan bagaimana? Dari mana itu maksudnya showroom second motor-motor bekas itu biasanya ngambil dari mana unitnya. Nah, dari sinilah teman-teman. Dari sini di balai lelang ya. Karena kalau di balai lelang itu showroom itu udah tersedia, tinggal pilih sesuai budgetnya dia, sesuai perhitungan dia yang masuk itu unit apa aja dan harganya berapa aja. Itu seperti itu ya. Nah, untuk bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk sistem lelang? Sistem lelang itu di sini tertera semua ya teman-teman ya. Di sini itu biasanya seperti ini Vario. Vario ini dengan harga 7.500.000. Di sini ada keterangannya semua ya, BPKB ready, STNK ada. Nah, di sini nomor rangka di fisik unit tipis. Berarti unit begini itu nomor rangkanya itu ada yang tipis ya teman-teman. Tapi harganya itu 7.500.000. Itu dikenakan admin ya, karena di balai lelang itu pasti ada adminnya. Karena dia harus bayar PPN teman-teman. Gitu ya. PPN sekarang itu kan 1,2 kalau nggak salah ya. Ini ya teman-teman. Nah, seperti inilah unit-unit yang akan dilelangkan. Ini dilelangkan di hari Kamis ya. Hari Kamis akan dilelangkan dan ntar ada tambahan ya seperti ini. Ini unit yang baru. Nah, ini belum ditempel ini teman-teman, belum ditempel dan akan ditempelkan. Nah, seperti itu teman-teman. Dan ini yang sudah ada tempelannya ini yang unsold. Unsold itu yang kemarin nggak laku. Seperti Beat ini, kemarin nggak laku tuh harga 4 juta, sorry. Di harga 4 juta nggak laku dan besok dia akan ada penurunan ya teman-teman. Besok ada penurunan harga di setiap unit yang unsold. Kalau di balai lelang itu pasti ada penurunan harga. Nah, yang seperti ini baru masuk. Nah, ini baru sekali masuk lelang ya. Bila mana ntar juga nggak laku atau sistem unsold seperti ini juga akan ada penurunannya ya teman-teman. Seperti itu. Kalau di balai lelang itu seperti ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau belanja di balai lelang itu udah pasti rata-rata terjamin ya, apalagi di surat menyurat, karena di sini itu BPKB semua harus wajib ada. Dan kalau STNK itu memang ada yang ada dan ada yang enggak, karena STNK itu enggak jadi enggak jadi terlalu sulit lah, karena dia masih bisa diterbitkan lagi. Nah gitu teman-teman, yang penting perhitungan harganya masuk. Dan jadi pokoknya perhitungannya orang itu masing-masing tuh bisa masuk ya. Seperti ini ada NMAX juga nih, seperti ini NMAX 2023 19.900.000, tapi STNK nya nggak ada. Nah, STNK nggak ada itu berarti bisa bikin, yang penting ada BPKB nya. Kalau di lelang itu yang diwajibkan itu BPKB, nomor rangka, nomor mesin itu harus sesuai. Jadi bila mana kalau nggak ada STNK itu mah perkara yang udah biasa ngelakuin, disebutnya bisa terlalu mudah lah. Karena unit-unit itu kan sebelum lelang diikuti itu kan udah diperhitungkan ya. Jadi dihitungkan dulu harganya berapa, terus perhitungannya pajaknya gimana. Itu kan bisa dihitung dulu teman-teman. Sebelum teman-teman mengikuti itu harus perhitungan itu udah matang ya. Perhitungan itu harus sudah matang. Nah, seperti ini ada Vario juga 2024 14.600.000, seperti ini. Warnanya berbeda ya. Ini hijau 2023 nya di 12.600.000. Padahal ini selisihnya cuma setahun ya. Setahun aja harganya itu berbedanya udah 2 juta. Itu 14,6, ini 12,6. Tuh seperti itu. Jadi kalau dilelang itu harus teliti teman-teman ya. Nah, harus teliti. Apalagi kalau namanya barang tarikan itu kan memang apa adanya. Jadi begitu ditarik begitu apa adanya ya sudah. Itulah yang akan dilelang. Begitu teman-teman. Tapi kalau di sini kan
di lelang itu enaknya bisa ngecek dulu, bisa ngitung dulu baru ikut. Nah, ya tafsirannya sampai berapa gitu, teman-teman. Apalagi kalau unit-unit di sini itu kan banyak variasi ya, bermacam-macam tipe dan merek. Jadi showroom-showroom itu lebih enak, lebih leluasa milihnya di sini karena banyak pilihan. Di situ itu banyak pilihan, dan di sini itu tergolong mudah ya lah. Apalagi untuk surat menyurat itu di sini keterangannya ada semua. Bila mana di BPKB ada bermasalah, silakan kembalikan aja unitnya ke balai lelang tersebut. Gitu. Ini balai lelang ya teman-teman, bukan pelelangan karena berbeda. Kalau balai lelang itu dia harus mengikuti prosedur negara. Kalau balai lelang itu kan sistem borongan ya, makanya itulah yang disebut orang-orang itu kadang-kadang kok berbeda. Nah itulah perbedaannya. Kenapa balai lelang dengan pelelangan itu beda? Itu karena kalau balai lelang itu resmi ya, harus ada perizinan. Harus ada perizinan dari DJKN ya. Kalau pelelangan itu biasanya contoh suatu leasing. Suatu leasing itu melelangkan borongan. Nah, jadi dia itu bisa beli putus atau sistem penawaran. Penawarannya itu paling diadu dulu nih. Dia punya langganan sendiri, diadu baru akan diputuskan harganya. Kalau di balai lelang itu fix di hari H. Pamannya di hari Kamis. Hari Kamis itu lelang jam 2. Nah, jam 2 itu umumkan menang. Begitu diumumkan menang langsung bisa dibawa unitnya teman-teman ya. Jadi nggak nungguin buat besok atau lusa, itu enggak. Jadi begitu sudah dinyatakan menang berarti langsung bisa dibawa teman-teman. Jadi udah nggak ada perbandingan lagi ya. Itulah balai lelang. Karena balai lelang itu lebih simple. Mungkin disebutnya lebih simpel ya. Jadi teman-teman itu nggak usah bingung, budgetnya minim, kadang-kadang pengen cari motor apa dan harus di mana. Nah inilah solusi terbaiknya itu ya di sini. Nah mungkin kalau pengen yang benar-benar ready mungkin di showroom second silakan, nggak apa-apa. Pengennya yang ready nih bang, showroom second silakan. Nah di sini hanya merekomendasikan di sini tuh pasti di bawah pasar ya. Bila mana nggak masuk di pasar aja nggak usah dibeli gitu. Jadi teman-teman itu bisa bebas ya. Dalam artian bebasnya itu sesuai budgetnya teman-teman masing-masing. Jadi nggak usah bingung, nggak usah dilema. Pokoknya datang aja ke balai lelang aja. Udah pasti di sini itu banyak unitnya, disediakan semua ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang minat, silakan hubungi saya lewat di YouTube saya.